Saat ini Tuhan, kami akan datang memuji dan menyembah Engkau. Karena Engkaulah Tuhan yang kami sembah. Engkau Tuhan yang penuh kasih, Engkau Tuhan yang penuh rahmat. Haleluya. Tiada pernah kuragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau seribu rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya. Engkau mengasihi kami Tuhan. Kami takkan goyah karena Engkau selalu bersama dengan kami. Haleluya. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Seribu rebah di sisiku, walau seribu rebah di sisiku,
Shalom, puji Tuhan saudara-saudara yang Tuhan kasihi di dalam nama Tuhan. Rasanya senang sekali bisa kembali kita beribadah memuji memuliakan nama Tuhan. Terlebih saatnya bagi kita untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Adapun kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini berbicara tentang iman yang memerdekakan. Saudaraku, pada bulan Agustus semacam ini, jelas masih terasa saudaraku, sukacita, senangnya masyarakat Indonesia merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Karena apa saudara-saudara yang kekasih? Karena begitu lama, beratus-ratus tahun saudaraku, ya, bangsa negara kita pernah saudaraku di bawah kungkungan si penjajah, di mana saudara yang kekasih, yaitu bangsa negara kita diperbudak saudaraku secara fisik. Dan bukan hanya diperbudak, hasil bumi kita pun tidak dipergunakan seutuhnya untuk memajukan bangsa negara ini, tetapi kebanyakan dari hasil bumi, hasil sumber alam yang kita miliki ini saudaraku dibawa oleh si penjajah ke negerinya. Tetapi puji Tuhan saudara yang kekasih, sekarang kita tidak merasakan hal seperti itu lagi. Tetapi saudaraku, dengan adanya merdeka secara fisik saudaraku bangsa negara kita, apakah sudah berakhir sampai di sini perjuangan kita? Ternyata saudaraku, secara fisik memang bangsa negara kita sudah tidak dijajah oleh bangsa apapun. Tetapi saudara-saudaraku, kalau kita jujur mau mengatakan, sesungguhnya saudaraku, masih ada yaitu orang yang merasa dirinya masih terjajah, tetapi dalam bentuk yang lain. Bukan lagi yaitu penjajahan secara fisik, tetapi penjajahan secara rohani. Apa yang menjajah saudara-saudaraku? Iya, tentu tabiat-tabiat dosa yang dikirimkan oleh kuasa kegelapan. Bagaimana saudara-saudaraku supaya kita ada tetap dalam kungkungannya? Sebab kita tahu saudaraku, sejak yaitu iblis dijatuhkan saudaraku, yaitu ke bumi ini, dia merasa bahwa dia adalah penguasa, dia adalah pemilik yaitu kerajaan dunia ini, sehingga saudaraku siapapun setiap orang dipengaruhi. Bagaimana saudaraku supaya menjadi pengikutnya? Sama seperti iblis berusaha memberontak terhadap Allah, demikian juga manusia ingin dibawa saudaraku supaya menjadi manusia-manusia pemberontak kepada Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara yang kekasih, mari kita buka yaitu kebenaran firman Tuhan yang terdapat saudaraku dalam Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-50. Demikian bunyi firman Tuhan. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepada Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang, yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi ia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa?
Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Puji Tuhan, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, berbahagialah kita yang selalu rindu dan haus akan berkat Tuhan. Amin. Saudara yang Tuhan kasihi dalam nama Tuhan, dari pembacaan yang baru saja kita bacakan ini, dikisahkan saudaraku bahwa dikatakan seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Sering saudaraku berbicara tentang Farisi, kita langsung berpikir saudaraku bahwa yaitu sifat orang Farisi ini adalah saudaraku yang menonjol ala kemunafikan. Mereka dikenal sebagai orang beragama, mereka dikenal saudaraku sebagai orang yang mengerti tentang firman, tetapi seringkali saudaraku perilaku mereka tidak seiras, tidak seiring, tidak lurus seperti kebenaran firman Allah. Lalu saudara-saudaraku, Yesus seringkali mengecam mereka. Yesus seringkali saudaraku menuding yaitu sikap mereka yang tidak saudaraku seturut yaitu firman Tuhan dengan perilaku keseharian mereka. Tetapi kali ini saudaraku, yang walaupun Yesus sering saudaraku bertentangan yaitu dengan sikap orang Farisi, ketika dikatakan saudaraku orang Farisi yang bernama Simon ini mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya, bagi Yesus saudaraku hal itu tidak merupakan suatu penghalang. Yang walaupun saudara-saudara yang kekasih, yaitu ketika Yesus yaitu memenuhi undangan yaitu si orang Farisi ini, kita melihat saudara yang kekasih bahwa orang Farisi ini mempersilakan Yesus masuk ke rumah. Tetapi apa yang terjadi saudaraku, menurut yaitu tradisi orang Yahudi, setiap kali yaitu orang yang datang, setiap kali tamu yang datang saudaraku ke rumah seseorang, maka si tuan rumah sudah seharusnya saudaraku menyiapkan air yang sejuk untuk membasuh kaki si tamu yang hendak datang. Tetapi kali ini orang Farisi itu saudaraku tidak melakukannya. Sudah seharusnya saudaraku orang Farisi ketika menyambut Yesus saudaraku datang ke rumahnya akan saudara yang kasih yaitu mencium Yesus. Tetapi orang Farisi tidak melakukannya. Sudah seharusnya saudaraku yaitu seorang tuan rumah yang kedatangan tamu saudaraku menyiapkan saudaraku minyak untuk saudara yang kasih dipercikkan di atas kepala tamu dan sesudah itu baru masuk ke rumah. Tetapi saudaraku seorang Farisi ini tidak melakukannya. Mengapa demikian? Karena bagi orang Farisi saudaraku ada keraguan, adakah Yesus ini adalah sang juru selamat? Adakah Yesus ini saudara yang kasih Mesias yang ditunggu-tunggu itu? Jadi kalaupun dia mengundang saudaraku Yesus ini datang ke rumahnya hanya sekedar untuk mengundang saja saudara-saudara. Tetapi apa yang terjadi? Walaupun saudaraku perlakuan si orang Farisi ini tidak saudara yang kasih melakukan penyambutan secara sempurna sebagaimana adanya, bagi Yesus itu bukan sesuatu saudara yang kasih menjadi penghalang. Selanjutnya apa yang terjadi? Saudara yang Tuhan kasihi, dikatakan di dalam ayat yang ke-37, di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Saudaraku, dikatakan ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Mungkin ketika kita mendengar saudaraku yaitu kata terkenal sebagai seorang berdosa, kira-kira apa saudaraku yang menjadi profesi? Kira-kira apa yang menjadi pekerjaan si perempuan ini? Apakah mungkin kita berkata kalau dia seorang perempuan yang sudah bersuami karena kurang rapi yaitu mengurus urusan rumah tangga, lalu kita katakan perempuan itu perempuan yang terkenal berbuat dosa? Apa tega kita saudaraku memberikan julukan semacam itu? Saya rasa tidak. Atau mungkin saudara kekasih kalau kita lihat yaitu seorang ibu rumah tangga yang mungkin saudara kekasih begitu kurang perhatian itu kepada suaminya. Apakah langsung kita berkata saudaraku bahwa perempuan ini terkenal berbuat dosa? Saya rasa tidak. Lalu demikian saudaraku, profesi macam apa saudaraku yang kira-kira yang sampai yaitu perempuan ini dijuluki saudaraku sebagai perempuan yang terkenal berbuat dosa? Ternyata saudara-saudaraku, kalau sampai julukan kepada seseorang disampaikan sebagai seorang yang terkenal berbuat dosa, tentu profesinya bukan profesi saudaraku yang bisa diterima di tengah-tengah masyarakat. Tentu profesi semacam ini adalah profesi yang mungkin ditolak saudaraku, yaitu oleh kalangan masyarakat. Terlebih saudaraku, kalau dikatakan seorang perempuan terkenal berbuat dosa, sudah amat jelaslah pasti ini adalah musuh setiap wanita. Baik saudara yang kekasih, wanita saudaraku yang belum berkeluarga, dan juga terlebih yaitu perempuan yang telah berumah tangga. Sebab apa saudaraku? Kita tahu kalau dikatakan yaitu seorang perempuan yang terkenal berbuat dosa, tentu dalam pikiran kita bahwa orang ini adalah seorang perempuan sundal. Orang ini adalah seorang saudara kekasih yang istilah kata sekarang ini PSK, yaitu pekerja seks komersial. Itu mungkin saudara-saudaraku.
Kalau memang itu yang menjadi pekerjaannya, tentu ini adalah musuh setiap saudaraku perempuan. Karena siapa yang saudaraku suka, siapa yang mau saudaraku hidup dengan nyaman, apabila di lingkungan mereka tinggal saudaraku, ada perempuan semacam ini, tentu tidak ada yang nyaman. Seorang gadis saudaraku yang mungkin sudah bertunangan, tentu ada kekhawatiran, jangan-jangan suatu hari saudaraku tunangannya, terjatuh ke pelukan wanita seperti semacam ini, akhirnya mengganggu hubungan selanjutnya. Terlebih demikian juga saudaraku kepada ibu rumah tangga, juga saudaraku selalu ada perasaan was-was, ada perasaan tidak nyaman. Takutnya suatu hari saudaraku suaminya bisa tergoda dan jatuh ke pelukan si perempuan semacam ini. Jadi boleh dikatakan saudaraku, kalau sampai dikatakan saudaraku ada di lingkungan satu tempat, yaitu seorang sundal atau seorang pelacur, pasti saudara-saudaraku, setiap orang saudaraku tidak merasa nyaman saudaraku melihat orang semacam ini. Kalau saudara yang kasih orang semacam ini berjumpa dengan perempuan sundal atau yaitu orang saudara yang kasih yang pekerjaannya adalah pengganggu rumah tangga orang lain, pasti saudaraku setiap orang saudaraku akan mencibirkan bibirnya terhadap orang ini. Pasti saudaraku orang melecehkan dan orang akan berkata saudaraku inilah sampah dunia, yaitu manusia yang tidak berharga, yang saudara yang kasih harga dirinya itu tidak beda dengan sampah. Itu saudaraku bagi pemandangan sebagian orang. Tetapi bagi orang ini juga saudaraku, mungkin bahwa dia saudaraku menjadi yaitu PSK, yaitu pekerja seks komersial, belum tentu saudaraku karena memang yaitu keinginannya, belum tentu karena kemauannya, tetapi seringkali kita dengar saudaraku, semua bisa terjadi karena keterpaksaan. Karena secara ekonomi saudaraku, dia mungkin terjajah. Karena apa saudara-saudara? Karena memang dia mungkin tidak bisa mendapat pekerjaan yang layak, yang bisa diterima oleh halayak umum. Sehingga saudaraku karena kebutuhan tidak dapat dibendung, apapun dilakukan saudaraku, yaitu pekerjaan yang dianggap haram, pekerjaan yang dianggap saudara yang kasih pekerjaan yang sangat merendahkan, dia lakukan saudaraku demi mempertahankan hidup. Tetapi saudara-saudaraku, ketika dia mendengar Yesus saudaraku sedang ada di rumah orang Farisi itu, maka dia datang saudaraku, yaitu membawa buli-buli pualam berisi minyak. Dan ketika dia ada yaitu di sana, apa yang terjadi? Dia katakan saudaraku sambil menangis ia berdiri di belakang dekat kaki Yesus. Lalu saudara-saudaraku dia membasahi kaki Yesus itu dengan air matanya. Kemudian ia saudaraku menyeka yaitu kaki Yesus yang sudah basah oleh air mata itu dengan rambutnya sendiri. Dan setelah itu saudaraku ia mencium. Dia mencium saudara-saudaraku yaitu kaki Yesus. Lalu apa yang terjadi saudaraku? Setelah yaitu kejadian itu saudaraku berlangsung, maka saudaraku seorang Farisi yang menyaksikan kejadian ini mulai ada tanda tanya di dalam dirinya. Mulai saudaraku yaitu ada yaitu saudaraku suatu kebingungan di dalam dirinya mengenai diri Yesus. Dengan saudaraku di dalam hatinya saudaraku terpikir demikian, jika benar-benar Yesus ini adalah seorang nabi, jika benar-benar dia itu adalah nabi yang dijanjikan oleh Nabi Musa, yaitu di dalam kitab Ulangan saudaraku pasal 18 ayat 15 sampai 19 itu, bahwa dikatakan seorang nabi dari tengah-tengahmu ini, dari antara saudara-saudaramu ini akan kubangkitkan, lalu dialah yang harus engkau dengarkan. Jika ini seorang nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa orang ini adalah seorang berdosa. Itulah saudara yang kekasih yang terbesik di dalam hati si orang Farisi yang bernama Simon ini. Dia saudara yang kasih seperti meragukan saudaraku, yaitu kenabian dan juga ketuhanan daripada Yesus ini. Tetapi saudara-saudaraku, walaupun Simon ini saudaraku tidak mengungkapkan secara langsung kepada Tuhan, Yesus saudaraku yang maha tahu, yang tahu saudaraku apapun yang tersembunyi jauh di lubuk hati seseorang, Yesus tahu saudaraku, tidak ada yang tersembunyi di hadapan dia. Maka saudaraku, walaupun si Simon, si orang Farisi ini tidak mengungkapkan isi hatinya, tetapi Yesus saudara-saudaraku langsung tahu, sehingga dia berkata, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Lalu Simon itu menjawab, katakanlah guru. Lalu Yesus saudara yang kasih mengatakan yaitu kepada si Simon itu adalah yaitu dua orang yang berhutang ke si pelepas uang. Yang satu berhutang 500 dinar, yang kedua berhutang 50 dinar. Saudara-saudaraku, kalau yaitu kita istilahkan dengan rupiah, dia katakan saudaraku 1 dinar itu adalah upah satu orang yang bekerja dari pagi sampai seorang, yaitu upah seorang buruh yang bekerja 1 harian. Kalau diistilahkan atau mungkin saudaraku dirupiahkan itu ibarat seorang tukang saudaraku, 1 hari gajinya itu adalah 150.000. Kalau kita kalikan saudaraku, 500 dinar dikali yaitu 150.000, berarti saudara-saudara yang kekasih itu adalah 75 juta.
Seorang berhutang 75 juta. Lalu yang kedua dikatakan saudaraku berhutang 50 dinar. 50 dinar saudaraku kali 150 ribu rupiah sama dengan 7,5 juta. Dua-duanya dikatakan saudaraku tidak sanggup lagi membayar hutang mereka. Dua-duanya saudaraku datang yaitu kepada si pemilik uang itu. Oh, mereka mohon saudaraku supaya diampuni. Lalu saudaraku betul-betul yaitu si pelepas uang atau si pemilik uang itu saudaraku mengampuni kedua orang ini. Diampuni, dibebaskan saudaraku dari hutangnya. Lalu Yesus berkata kepada Simon si orang Farisi ini, menurut engkau siapakah dari kedua orang ini yang paling mengasihi si pemilik uang itu? Lalu saudaraku, Simon si orang Farisi ini berkata, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya, dia yang paling mengasihinya. Lalu Yesus berkata, betul katamu itu. Aku juga berkata kepadamu, ketika aku datang ke rumahmu, engkau tidak memberikan air yang sejuk untuk membasuh kakiku. Tetapi lihatlah, perempuan ini tak henti-hentinya menangis, membasahi kakiku dengan air matanya. Aku datang ke rumahmu, engkau tidak mencium aku. Tetapi lihatlah, perempuan ini tak henti-hentinya mencium kakiku. Aku datang ke rumahmu, engkau tidak yaitu menyiapkan minyak meminyaki kepalaku. Tetapi lihatlah, perempuan ini menuangkan minyak di kakiku. Dia menuangkan minyak wangi di kakiku. Maka aku berkata kepadamu, Simon, dosa yang begitu banyak yang dimiliki si perempuan ini sudah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit berbuat kasih. Maka saudara-saudaraku, Simon dan juga bersama orang-orang seisi rumah yang ada bersama dengan dia, saudaraku, keheranan. Dengan bertanya dalam hatinya, siapakah orang ini sehingga orang ini dapat yaitu mengampuni dosa. Orang, saudaraku, tidak melihat, orang belum tahu, saudaraku, siapa Yesus itu. Bahwa Yesus itu adalah Allah yang menjelma jadi manusia supaya dapat berbaur dengan manusia yang hidup, saudaraku. Sengaja Yesus itu meninggalkan kealahannya di sorga, datang mengosongkan diri, saudaraku, menjadi sama dengan manusia, mengambil rupa manusia. Sehingga dialah, saudara-saudaraku yang kasih, pribadi yang dapat, saudaraku, mengampuni segala dosa. Walaupun dosa orang, saudaraku, begitu banyak, dosa itu dapat diampuni. Seperti apa dikatakan oleh firman Allah, yaitu di dalam, saudaraku, Yesaya pasal 1 ayat yang ke-18. Kita buka di dalam kitab Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke-18. Demikian yaitu bunyi firman Tuhan di dalam kitab Yesaya pasal 1 ayat yang ke-18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudara-saudaraku, seberat apapun dosa seseorang, semerah apapun, saudaraku, dosa seseorang, sehitam apapun dosa seseorang, saudaraku, kalau seseorang itu datang kepada Sang Juru Selamat, kalau orang itu, saudaraku, merendahkan diri, saudaraku, memohon pengampunan daripada Tuhan, Tuhan sanggup memberi pengampunan kepada dia. Itulah sebabnya dalam kitab Pemazmur dikatakan, sejauh timur dari barat, demikianlah Allah akan melalukan yaitu dari ingatannya segala dosa pelanggaran kita. Oh Tuhan, buangkan, saudaraku, segala dosa-dosa kita ke tubir laut. Itulah, saudaraku, janji Tuhan kepada kita. Setelah Yesus mengatakan demikian, dia berpaling, saudaraku, kepada perempuan itu. Dia berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Dia katakan, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah yaitu dengan selamat. Saudaraku yang kekasih, Yesus yaitu membebaskan orang ini, saudaraku, yaitu dari perbudakan dosa yang membuat hidupnya tidak tentram, yang membuat hidupnya mungkin tersiksa secara batin, saudaraku. Karena apa? Dia tidak bisa berdiri tegak, saudaraku, sejajar seperti perempuan yang lain. Karena, saudaraku yang kasih, setiap hari ketertekanan jiwa itu selalu yaitu, saudaraku, yang kasih melanda hidupnya. Tetapi oleh pembebasan dari kuasa Yesus yang sangat luar biasa, orang itu pun, saudaraku yang kasih, yaitu dimerdekakan. Ia dimerdekakan, saudaraku, oleh apa? Oleh iman percaya
oleh imannya kepada Yesus. Maka Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Puji Tuhan. Ini adalah kabar kesukaan. Ini adalah kabar gembira yang sangat luar biasa. Yang setiap orang, saudaraku, hendaknya merasakan, saudaraku, kemerdekaan sebebas ini, kemerdekaan senikmat ini, kemerdekaan seindah ini. Hendaknya setiap orang, saudaraku, dapat menikmatinya. Saya ingin menyampaikan kepada kita, saudaraku, langkah apa yang dilakukan oleh si perempuan ini? Kok bisa pada akhirnya, saudaraku, semua, saudaraku, perasaan tertekan batin. Perasaan, saudaraku, betapa dia, saudaraku, direndahkan oleh setiap orang yang ada di sekitarnya. Tetapi sekarang dia merasa merdeka. Dia merasa bebas, saudaraku. Dia merasa, saudaraku yang kekasih, hidup, saudaraku, sebagai pribadi yang tidak perlu lagi, saudaraku, mengalami ketertekanan jiwa. Apa yang dia lakukan, saudara? Saya memperhatikan hal yang menarik. Yang pertama, saudara-saudaraku, langkah tindakan nyata yang dikerjakan oleh si perempuan ini ketika dia mendengar tentang Yesus. Saudaraku yang kekasih, kalau engkau ingin dipulihkan dari perhambaan dosa, kalau engkau ingin dibebaskan dari ketertekanan jiwa, atau mungkin, saudaraku, dari tekanan-tekanan orang yang tidak menyenangi engkau, yang mungkin, saudara-saudara yang kekasih, orang merendahkan engkau, saudara yang kekasih, lakukan seperti apa yang dilakukan oleh perempuan ini. Perempuan ini, saudaraku, ketika dia mendengar Yesus ada di rumah si orang Farisi ini, saudara yang kekasih, langsung bertindak untuk menjumpai Yesus. Saudaraku, biasakanlah dirimu untuk selalu mendengarkan firman Allah. Sebab apa firman Allah mengatakan, saudaraku, di dalam kitab Roma pasal 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran, pendengaran tentang firman Kristus. Saudaraku, kalau engkau gemar mendengar firman Allah, imanmu akan lahir, imanmu akan bertumbuh, imanmu, saudaraku yang kasih, akan menjadi dewasa. Imanmu itu, saudaraku, akan memotivasi engkau untuk bertindak, untuk menyerahkan dirimu kepada Tuhan. Demikian juga si perempuan ini, saudara yang kasih. Oh, pendengarannya lah, saudaraku, yang memberi semangat bagi dia untuk tidak tinggal lagi di tempat pelacuran, untuk tidak tinggal lagi, saudaraku, di tempat yang bergelimang dengan dosa, tetapi iman percaya kepada Yesus, saudaraku, yang membuat dia, saudaraku, dapat keluar, yaitu dari kungkungan dosa, dapat keluar dari perbudakan dosa. Dan setelah dia berjumpa dengan Yesus, saudara-saudaraku, ketika dia membawa, dikatakan, saudaraku, buli-buli pualam berisi minyak wangi. Kita melihat, saudara-saudaraku, iman yang melekat lewat pendengaran terhadap firman Tuhan. Iman yang melekat terhadap berita tentang kedatangan Yesus itu, saudaraku, memotivasi si perempuan ini, saudaraku, untuk membawa persembahan yang terbaik. Dia katakan, datang, saudaraku, bukan dengan melenggang-lenggang, saudaraku, dengan tangan hampa, tidak. Tetapi apa yang dia punya. Mungkin, saudaraku, walaupun pekerjaannya itu pekerjaan yang sifatnya negatif, tetapi dari hasil pekerjaan ini, rupanya si perempuan ini juga, saudaraku, selalu yaitu bermimpi suatu hari, yaitu, saudaraku, dapat memiliki masa depan yang cerah. Suatu hari, saudaraku, mungkin dia dapat, saudaraku, menjadi ibu rumah tangga yang baik, yang memiliki suami yang baik. Sehingga apa yang terjadi dari setiap mata pencarian yang didapat itu selalu disisihkan, saudaraku, selain untuk, saudaraku, dibelanjakan kebutuhan kesehariannya, juga masih ada tabungan yang disimpan. Sehingga, saudaraku, kita lihat dikatakan ketika dia datang menemui Yesus di rumah orang Farisi itu, dia datang, saudaraku, bukan dengan tangan hampa, tetapi dia dapat memberi, yaitu pemberian yang dia dapat membawa, saudaraku, pemberian yang terbaik dari hasil, saudaraku, keringat, dari hasil perjuangan selama ini, saudaraku, dibelikan, yaitu dikatakan minyak yang berbau harum. Setelah, saudara yang kasih datang, bagaimana sikap si perempuan ini? Sikap yang kedua yang harus kita perhatikan, saudaraku, selain daripada hati kita rindu kepada firman Allah, sikap yang kedua ini perlu, saudaraku, kita miliki, yaitu di dalam kehidupan kekristenan kita. Sikap yang kedua yang kita lihat dari si perempuan ini adalah dia berdiri di belakang kaki Yesus. Dia berdiri di belakang dekat kaki Yesus. Apa artinya ini, saudaraku? Oh, saudaraku yang kekasih, dia mengambil posisi berdiri di belakang dekat kaki Yesus itu. Artinya apa, saudaraku? Dia sadari dirinya sebagai orang yang bergelimang dengan dosa, bahwa di hadapan Tuhan manusia berdosa itu nilainya nol, saudaraku. Nilainya tidak ada apa-apa. Karena apa? Karena manusia berdosa, oh, hanya diperuntukkan, saudaraku, dibuang ke dalam api neraka. Karena orang berdosa, saudaraku, hanya diperuntukkan untuk dilemparkan ke lautan api yang menyala-nyala. Lalu, saudaraku, si perempuan ini bersikap.
Dia tidak berdiri di hadapan Yesus, tetapi dia putar saudaraku berdiri di belakang kaki Yesus. Artinya apa saudaraku? Dia ingin saudaraku bernilai di hadapan Tuhan. Kalau selama ini dia mungkin membelakangi Yesus, kalau mungkin selama ini saudaraku dia menunjukkan betapa dia tidak memerlukan Yesus, betapa dia tidak memerlukan siapa-siapa di dalam dirinya. Tetapi kali ini setelah dia bertahun-tahun merasa ketersiksaan oleh perbudakan dosa, dia pun datang saudaraku. Dia ingin saudaraku diangkat oleh Tuhan menjadi pribadi saudaraku yang bernilai. Oh, menjadi pribadi yang bernilai tinggi di hadapan saudaraku, yaitu baik Tuhan dan juga baik masyarakat di sekitar. Bagaimana caranya? Dikatakan dia berdiri di belakang dekat kaki Yesus. Artinya apa? Yesus itu saudara yang kasih, dia buat saudaraku di depan, dirinya ada di belakang Yesus. Kita tahu saudara yang kasih, Allah yang kita sembah adalah Allah yang Esa. Esa artinya satu saudaraku. Satu dalam apa saudaraku? Bahwa Yesus itu adalah satu dalam kealahan. Satu dalam kealahan. Dikatakan tiga pribadi tetapi satu dalam kealahan. Yaitu saudaraku satu kesatuan yang tak terpisahkan. Jadi kita tahu saudara yang kekasih, Yesus itu tunggal atau yang artinya saudaraku Esa atau artinya satu. Apa artinya? Saya memberikan contoh kepada kita saudara-saudaraku. Iya, manusia berdosa itu dikatakan nilainya adalah 0. Karena apa? Karena ujung daripada manusia berdosa hanya dibuang ke dalam api neraka. Berarti saudaraku nilainya itu adalah 0. Iya. Sementara saudara-saudara yang kekasih, Yesus itu dikatakan adalah satu atau Esa. Apa artinya ini saudaraku? Kalau kita selalu menunjukkan diri, selalu diri kita saudaraku yang selalu mau dikedepankan, Tuhan kita belakangkan, lalu saudara-saudaraku yang kekasih, nilainya seperti ini. Semakin banyak kita saudaraku yang kekasih menunjukkan diri, Yesus kita taruh di belakang, nilai diri kita 0. Yesus tetap saudara yang kasih pribadi yang Esa. Tetapi apabila saudaraku dengan kerinduan, dengan kehausan saudaraku ingin, yaitu dipuaskan oleh keselamatan yang berasal dari Tuhan, mau kita saudara yang kasih berdiri di belakang Yesus, maka apa yang terjadi? Kalau angka 1 saudaraku di belakangnya 0, maka nilainya 10. Semakin merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, nilai kita menjadi 100. Semakin merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, nilai kita menjadi 1000. Semakin merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, saudaraku, nilai kita menjadi 10.000. Demikian saudaraku, makin meningkat. Tetapi apabila kita saudara-saudara membelakangi Tuhan, lalu menunjukkan diri kita yang terutama, sampai kapanpun kita tidak menjadi bernilai di hadapan Tuhan. Saya mau saudara-saudara yang kasih, kita mengambil sikap yang baik yang dimiliki oleh seorang perempuan ini. Dia tahu betapa banyaknya dosanya, sehingga dia saudara yang kekasih merendahkan diri di belakang Yesus dan juga mengutamakan Yesus di hadapannya. Lalu yang kedua saudaraku, yang menarik saudaraku, dari diri seorang perempuan yang sadar dirinya betapa banyaknya dosa saudaraku yang melingkupi dirinya. Sikap yang ketiga yang kita lihat, dikatakan saudaraku, dia menangis. Menangis saudaraku, tanda apa? Yaitu tanda merasa dia berduka, mengungkapkan saudaraku betapa pedihnya, betapa saudara kekasih hidupnya mengalami keterpurukan, mengalami ketersiksaan oleh yaitu dosa, oleh cibiran mulut orang-orang di sekitarnya. Maka dia mengungkapkan saudaraku kesedihannya dengan menangis. Tangisan itu saudaraku tidak sekedar tangisan, tetapi benar-benar saudaraku adalah tangisan yang sangat sungguh-sungguh, sehingga dikatakan tangisan itu mengeluarkan air mata. Air mata itu saudaraku sampai membasahi yaitu kaki Yesus. Si perempuan ini sadar saudaraku, betapa hidupnya saudaraku sangat sedih. Demikian juga kiranya kita saudaraku. Jangan kita anggap saudaraku bahwa dosa yang menghinggapi diri kita adalah sesuatu yang lumrah, adalah sesuatu yang manusiawi, sesuatu yang orang lain juga lakukan. Betul, orang lain juga lakukan saudaraku. Hampir semua, dan memang tidak ada saudaraku manusia yang tidak berbuat dosa. Tetapi jangan kita menganggap saudaraku, jangan kita meremehkan
yaitu arti kehadiran dosa di dalam diri kita. Tetapi baiklah kita saudaraku menangisi, jangan sampai dosa itu selamanya saudaraku melekat di dalam diri kita. Kalau sampai dosa saudaraku terbiarkan saudaraku melekat di dalam dirimu, dosa itu saudaraku akan bertumbuh dan menjadi saudaraku yaitu monster yang sangat mengerikan, yang akan mencekam dirimu, yang akan membuat engkau tidak berdaya, yang membuat engkau akan mengalami ketertekanan jiwa. Dan firman Allah mengatakan sebab upah dosa ialah maut. Ujung-ujung daripada kehidupan, orang yang membiarkan dirinya saudaraku tetap saudaraku dikendalikan oleh dosa, akan diseret dosa itu sendiri masuk ke dalam api neraka. Dia menangis saudaraku yang kekasih. Dia menyesali betapa salahnya jalannya, betapa pekerjaan dikerjakan selama ini adalah pekerjaan yang sangat merugikan banyak orang. Bukan hanya dirinya yang dirugikan, tetapi berdampak merugikan orang lain. Sebab kita tahu saudaraku, tidak sedikit keluarga yang akhirnya berantakan, yang akhirnya suami istri saudaraku saling kepahitan. Oleh karena apa? Ada salah satu dari antara pasangan suami istri yang jatuh saudaraku yang kekasih tangan, yaitu perempuan sundal. Yang mungkin tak jatuh saudaraku ke tangan, yaitu laki-laki hidung belang, yang membuat rumah tangga bisa berantakan, yang membuat rumah tangga bisa mengalami perceraian. Dia mengingat saudaraku yang kasih, betapa perilaku atau tindakan kesehariannya telah banyak merugikan orang lain, sehingga dia menangis. Tindakan yang berikutnya dikatakan kemudian ia mengambil rambutnya, lalu yaitu menyeka saudaraku, yaitu kaki Yesus dengan rambutnya sendiri. Dia gosok, dia lap saudaraku, yaitu kaki Yesus yang sudah terbasahi oleh air matanya sendiri. Apa artinya bagi kita ini saudaraku? Kita tahu bahwa rambut bagi semua orang, terlebih bagi wanita saudaraku, dianggap saudaraku menjadi penentu, yaitu kecantikan seorang perempuan. Maka boleh dikatakan saudaraku, rambut bagi seorang perempuan itu adalah mahkota. Itulah sebabnya kita lihat tidak sedikit saudaraku, ibu-ibu yang mungkin memiliki keuangan yang cukup saudaraku, tidak segan mengeluarkan uangnya untuk merawat rambutnya. Demikian juga untuk pergi saudaraku ke tukang salon, supaya tukang salon saudaraku menata rambutnya itu seindah mungkin, agar rambut itu saudara yang kasih menambah kecantikan bagi si pemilik rambut itu sendiri. Saudaraku, demikian juga mungkin si perempuan ini, ketika ada saudaraku di tempat yaitu pelacuran, di tempat lembah hitam, tentu rambut ini saudaraku ditata dengan baik, diatur dengan baik. Supaya apa? Supaya laki-laki yang memandangnya saudaraku dapat terpesona. Supaya laki-laki memandangnya itu dapat tertarik kepada dia lalu jatuh kepada pelukannya. Demikian juga saudara-saudara yang kekasih, saya yakin sikap si perempuan ini ketika ada di dalam pelacuran, tentulah saudara-saudara yang kekasih, yang walaupun batinnya tersiksa, yang walaupun saudara yang kekasih dia mengalami saudaraku penjajahan oleh kuasa dosa, tetapi ketika dia bekerja, dia saudara yang kasih akan berusaha untuk memperlihatkan dirinya seolah-olah perempuan yang ceria, seolah-olah perempuan yang tidak ada masalah saudaraku. Supaya apa? Supaya setiap laki-laki hidung belang saudaraku yang ingin memanfaatkannya tertarik kepada dirinya. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus saudaraku, apa yang dibangga-banggakan selama ini, apa yang disanjung selama ini, apa saudara yang kasih menjadi senjata pemungkas untuk yaitu meluluhkan hati pria hidung belang saudaraku jatuh ke pelukannya, sekarang ketika berjumpa dengan Tuhan dihinakan. Dihinakan. Untuk apa saudaraku? Jangan lagi kelebihan-kelebihan seperti kecantikan. Jangan lagi kelebihan-kelebihan mungkin saudaraku seperti bibir yang manis yang mempesona, seperti ungkapan kata-kata yang keluar dari bibir yang manis saudaraku, yang lembut saudaraku, yang menggoda setiap hati pria. Jangan lagi saudaraku mencari jalan masuknya dosa di dalam dirinya. Tetapi saudaraku, apa yang ditonjolkan selama ini dihinakan di kaki Yesus dengan mencium kaki Yesus. Rambut saudara-saudaraku yang diurus selama ini, yang memperindah, yang mempercantik dirinya saudaraku, sekarang dihinakan di kaki Yesus saudaraku. Supaya apa? Jangan lagi kebanggaan yang dibangga-banggakan selama ini menjadi jalan masuknya dosa kepada dirinya, tetapi biarlah yaitu kuasa Yesus yang mencikan dia.
Selanjutnya yang tidak kalah hebat saudaraku, selain daripada yang pertama dia datang menemui Yesus, yang kedua saudaraku dia merendahkan diri dengan berdiri di belakang dekat kaki Yesus, yang ketiga saudaraku selain daripada menyeka kaki Yesus, yaitu menghinakan saudaraku rambut yang sering saudaraku memperdaya orang lain, sekarang disucikan di kaki Yesus. Selain daripada mencium kaki Yesus, yang tidak kalah hebat saudaraku, harta yang dia punya juga, yang sekarang saudaraku, yaitu dijadikan berupa bentuk minyak yang berbau harum, dipersembahkan kepada Yesus. Ini adalah saudaraku, yaitu penyerahan yang sangat sempurna. Bukan hanya dia berkata aku mengasihi Tuhan secara bibir mulutnya, tidak, tetapi kita lihat saudaraku tindakan yang sangat luar biasa, bahwa memang saudaraku cintanya kepada Tuhan bukan sekedar kata-kata, tetapi saudaraku harta yang mungkin saudaraku ditabung dengan begitu lama, sekarang dipersembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan, dipersembahkan untuk memperharum, yaitu saudaraku pekerjaan Tuhan. Bukankah ke saudara-saudaraku, yaitu ketika minyak yang dibawa, yang saudaraku yang kasih dia di dalam buli-buli bualam, ketika dituang, saudaraku yang kasih tentu diri Yesus semakin berbau harum. Dan bukan hanya diri Yesus yang berbau harum, tetapi seisi ruangan yang ada di ruangan itu pun saudaraku turut semua saudaraku berbau harum. Oleh apa saudaraku? Oleh pemberian persembahan si perempuan ini. Saudara yang Tuhan kasih dalam nama Tuhan, kerinduan kita untuk diselamatkan adalah saudaraku, adalah yaitu tindakan yang begitu mulia dan juga begitu penting harus terjadi dalam diri kita. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, kalau ingin saudara yang kekasih, yaitu pelayanan kita menjadi sempurna di hadapan Tuhan, jangan engkau hanya mempersembahkan waktu, tenaga dan pikiranmu, tetapi juga dari harta yang kau punya saudara-saudaraku, libatkan itu saudaraku, disertakan itu dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Saudara yang Tuhan kasihi, seharusnya saudaraku perempuan ini yang saya katakan saudaraku, yaitu dari setiap upah yang didapat, ternyata saudaraku dia masih mengharapkan ada hari depan yang baik terjadi dalam dirinya. Sebab apa? Tradisi orang Yahudi saudara, kalau yaitu perempuan yang saudara-saudaraku ketika yaitu dalam pesta pernikahan itu, tampil saudaraku, yaitu perempuan itu yaitu membawa minyak, itu pertanda saudaraku adalah perempuan yang memiliki masa depan yang baik. Sama seperti di Indonesia saudara-saudaraku, tradisi yang biasa kita lihat, yaitu gadis-gadis saudaraku yang paham suatu hari dia akan menikah. Kalau dia sudah bekerja, dia selalu berusaha saudaraku untuk yaitu melakukan penabungan terhadap yaitu gaji yang didapat, dan setelah tabungan itu dirasa cukup saudaraku akan dibelanjakan kepada perhiasan emas. Dan memang ketika kita lihat ketika dalam pesta pernikahan, seorang perempuan yang kita lihat berdandan dihiasi saudaraku, baik yaitu mulai dari kuping ada anting-anting emas, demikian juga di lehernya saudaraku tergantung saudaraku kalung emas, demikian juga gelang saudaraku ada di lengannya, ada di tangannya saudaraku, cincin di tangannya. Itu pertanda saudaraku, yaitu halayak yang mengikuti atau saudaraku yang turut serta dalam pesta pernikahan itu akan memuji saudara yang kasih, yaitu perilaku si perempuan ini. Orang lain kan berkata si perempuan ini adalah perempuan yang dapat menata uang, yang dapat yaitu memiliki yaitu sesuatu yang diperlukan ke hari yang akan datang. Itu pasti pikiran orang banyak. Tetapi saudara-saudaraku tak segan-segan saudaraku, yaitu tabungan masa depan dipersembahkan kepada Tuhan. Karena apa? Dia tahu saudaraku, apa yang ditabur akan bertumbuh saudaraku. Dia akan dapat menuai lebih daripada apa yang ditabur itu. Itulah saudara yang kasih sikap iman percaya daripada si perempuan ini. Dia sangat percaya saudaraku, sekalipun yaitu tabungan yang begitu banyak yang sudah ditabung dengan waktu yang cukup lama, kalau dialamatkan atau kalau saudara yang kasih disebar atau kalau dipersembahkan itu untuk menopang pelayanan pekerjaan Tuhan, dia sangat yakin saudaraku tidak akan membuatnya jatuh miskin, tidak akan membuatnya saudara yang kekasih yaitu memiliki masa depan yang suram, tidak. Tetapi dia tahu saudara-saudaraku, ketika dia ada kemurahan hati, ketika ada kesediaan mempersembahkan apa yang terbaik, yaitu harta saudaraku yang terbaik yang dia punya dipersembahkan untuk menopang pelayanan pekerjaan Tuhan. Dia tahu saudaraku, Allah sanggup saudaraku membalas, Allah sanggup, Tuhan sanggup, Tuhan Allah saudaraku sanggup saudaraku, yaitu membalas saudaraku
saudaraku, dari apa yang diperbuat. Benarlah seperti apa yang dikatakan saudaraku, yaitu di dalam Lukas pasal 6 ayat 38 ini. Apa dikatakan saudaraku dalam kitab Injil Lukas pasal 6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Oh saudaraku, perempuan ini saudaraku tidak hanya berkata Tuhan aku mengasihimu, yaitu dengan bibir lidahnya, tetapi saudaraku yang kasih, harta yang paling berharga yang dia punya, dia persembahkan. Karena dia sangat percaya saudara-saudaraku, Tuhan Allah sanggup saudaraku memberkati masa depannya, memberikan lebih daripada apa yang dipersembahkannya. Tuhan akan menolongnya. Saudara yang Tuhan kasih dalam nama Tuhan, dari kebenaran yang baru saja kita dengar, siapapun dari antara kita yang mendengarkan kebenaran firman Allah ini, mari saudaraku yang kekasih, miliki iman yang memerdekakan di dalam dirimu. Miliki iman saudara-saudaraku yang membuat dirimu terbebas dari jerat ikatan kuasa kegelapan. Miliki iman yang memerdekakan. Iman yang memerdekakan itu saudaraku adalah iman saudaraku yang tidak lagi terikat oleh penjajahan kuasa kegelapan, tetapi hidup saudaraku di dalam keteraturan kebenaran firman Allah. Firman Allah ini harus menjadi panduan di dalam kehidupan kita. Kita harus berjalan sesuai dengan rel kebenaran firman Allah. Kalau ini yang terjadi dalam diri kita saudaraku, maka janji yang Tuhan janjikan, yaitu saudaraku yang kekasih, Yerusalem yang baru yang bernama surga itu akan menjadi milik saudara. Saudara akan dilepaskan, yaitu dari ancaman maut, yaitu api neraka. Sebab apa? Kalau saudara tetap yaitu tinggal di dalam dosamu. Apa dikatakan saudaraku dalam kitab Wahyu, yaitu pasal 21. Kita lihat saudaraku di dalam kitab Wahyu, yaitu pasal 21. Kita bukakan yaitu kitab ini saudara-saudaraku, ayat yang ke-8. Apa dikatakan? Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Dikatakan saudaraku, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Puji Tuhan, dikatakan saudaraku salah satu yang terlempar saudaraku, yaitu ke dalam lautan api, lautan belerang yang menyala-nyala yang akan melakukan penyiksaan kepada orang-orang yang terbuang ke sana. Dikatakan salah satu saudaraku, yaitu orang-orang sundal. Puji Tuhan saudaraku, perempuan sundal ini tidak perlu lagi saudaraku mengalami ancaman semacam ini. Sebab apa saudaraku? Kasih Yesus telah memberi pengampunan kepada dia. Kuasa kasih Yesus saudaraku telah menyelesaikan hutang dosa dia. Oleh apa saudaraku? Oleh perbuatan kasihnya yang begitu besar. Oleh perbuatan kasihnya yang itu besar, yang ditujukan kepada Tuhan saudaraku, menjadi takaran, menjadi ukuran bagi Tuhan untuk membebaskan dia dari perhambaan dosa, untuk memberikan pengharapan yang luar biasa, untuk beroleh hidup yang kekal. Inilah saudara yang kasih kabar baik. Inilah saudaraku kabar sukacita. Inilah kabar yang menyelamatkan, yang perlu saudara yang kasih kita miliki, sama seperti wanita ini memilikinya. Demikian kiranya kita memiliki, yaitu saudara yang kekasih, iman yang memerdekakan, iman yang membebaskan, iman yang memberi saudara yang kasih selamat di dalam diri kita. Itulah yang Tuhan mau. Oleh karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, mari buka hatimu saudara-saudaraku. Jangan sampai ada yang berkata saudaraku bahwa saudara tidak memerlukan Tuhan. Saudara yang kekasih, kalau kita sadar bahwa kita adalah orang berdosa, berarti kita butuh Tuhan Yesus, butuh pengampunan dari Dia. Oleh karena itu saudaraku, bersikaplah saudara yang kekasih menjadi pribadi-pribadi yang selalu saudaraku mempersembahkan apa yang menjadi jalan masuk yang dapat merusak dirimu, yang berdampak juga merusak orang lain dari anggota-anggota tubuh kita. Mari kita persembahkan seperti perempuan ini mempersembahkan anggota-anggota tubuhnya. Oh saudara yang kekasih, supaya
supaya jangan lagi saudaraku, yaitu anggota tubuhnya ada yang dipakai oleh iblis menjadi jalan masuk untuk saudara yang kasih mendatangkan dosa. Oh, seperti itu juga kita saudara-saudaraku, kita persembahkan organ-organ tubuh yang mendatangkan dosa di dalam diri kita, yang berdampak juga saudaraku merusak orang lain. Mari kita persembahkan supaya Tuhan sucikan. Dengan Tuhan sucikan saudaraku dosa-dosamu, maka keselamatan menjadi milikmu. Dengan demikian Tuhan akan berkata kepada kita, imanmu telah menyelamatkan engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah engkau dengan selamat. Saudara yang kekasih, kita menjadi selamat. Kita saudara yang kasih berjalan di dalam keselamatan menuju kehidupan yang kekal yang bernama surga. Puji Tuhan, demikianlah firman Allah yang dapat memberkati kita dari sekarang. Haleluya, amin.